Oke lo guys, and welcome back to my channel Kironima. Di video kali ini kita bakal melanjutkan pembahasan light novel atau lanjutan anime Shinkanami versi web novel. Tapi sebelum kita ke videonya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe dulu supaya saya semakin semangat dalam mengupload video. Dan oke, langsung aja kita ke videonya. Tapi buat kalian yang belum lihat video sebelumnya, kalian bisa cek aja videonya di playlist supaya kalian bisa memahami alur cerita di video ini. Kalau sudah, langsung aja, ini dia. 私さ、せっかく悪いんだよね。照れないでよ。大丈夫でしょ。だって君、弱いもん。 Ketika kami melewati pintu, ada tangga menuju ke sana, tetapi semakin rendah, itu semakin kuat monsternya. Kemudian Sechi melihat, ia telah mendengar penjelasan Lois, dan untuk saat ini, kami akan mencoba turun. Saat kami menuruni tangga, pemandangan aneh menyebar keluar. Nah, jadi di part terakhir sebelumnya, kita sudah melihat perjalanan Sechi di penjara bawah tanah ya, di dungeon, dan ada berbagai macam monster, terutama ada Gojo Snake level 800-an ya sebelumnya, dan tapi sudah berhasil dikalahkan. Dan sekarang ada pintu tangga ya guys, ke bawah, dan ini dia lanjutannya. Ada langit meskipun kita di ruang bawah tanah, dan ada matahari yang mengambang. Kami melanjutkan ke ruang bawah tanah misterius ini dengan sedikit kewaspadaan. Kemudian kami bertemu monster pertama di lantai ini. Yang muncul adalah seekor sapi besar, bulu hitam dan tanduk besar yang tajam. Itu adalah Impact Bull dan levelnya 630. Tidak sekuat Gojo Snake, tapi cukup kuat. Ketika aku memeriksa namanya dan hal-hal lain dengan skill penilaian tingkat lanjut, dan semua bahasa telah diaktifkan kembali seperti waktu bertemu dengan beruang. Akulah anginnya, kilat hitam yang membentang di tanah yang luas ini. Rintangannya berdiri di depanku, akan aku robohkan, ucap monster tersebut. Monster di sini memiliki kebiasaan dan kata-kata yang aneh. Ketika Sechi memikirkan hal seperti itu, tiba-tiba Rurune berdiri menghadap banteng tersebut. Dan iya, Rurune tampaknya agak tergiur dengan daging banteng ya guys. Tuanku, serahkan ini padaku. Aku kesatria dan pelayan Tuan, bisa membantu Tuan bahkan sedikit. Sapi itu terlihat sangat lezat kan? Ucap Rurune. Karena Lois dan gadis-gadis lain telah bertarung untuk waktu yang lama, aku bertanya-tanya apakah Rurune ingin bertarung juga. Dan Rurune menghadap banteng, tampaknya banteng juga mengakui Rurune sebagai lawannya. Ketika Rurune dengan cepat menutup jarak dengan banteng, dia memukul tubuhnya dengan tendangan sangat kuat. Sapi jantan itu memantul dari tanah beberapa kali dan jatuh mengerikan ya. Kemudian banteng tersebut menjadi partikel-partikel cahaya dan menghilang. Dan segumpal daging telah jatuh di sana yang dibungkus dengan daun. Bagaimanapun, ini adalah item drop pertama di penjara bawah tanah ini. Nah, jadi ada item dropnya guys dari banteng tersebut, yaitu segumpal daging ya. Rurune mengambil daging dan menggantungnya di pipinya sambil meneteskan air liur. Betapa lezatnya jika aku memanggang ini. Tambahkan saus dan memakannya dengan nasi panas, gumam Rurune. Oi, idiot, jangan lakukan itu. Aku akan lapar, balas Sechi. Ketika Sechi kagum pada sosok Rurune, keterampilan Word A atau mata dunia tiba-tiba bereaksi. Itu tepat di sebelah Rurune, tapi Sechi tidak bisa melihatnya. Saat ia memutar kepalanya tak sengaja, Origa-chan menjerit dan memperhatikan Sechi. Kemudian seekor ular muncul dari tanah. Ular itu terlihat seperti ular kobra, tetapi cukup besar untuk menelan kita. Undead Hide Snake level 622 atau mayat hidup. Dengan kata lain, itu sudah mati guys. Jadi ini ularnya undead ya. Itu sebabnya Sechi bahkan tidak bisa menyadari dengan keterampilan yang ia gunakan untuk mendeteksi kekuatan hidup. Nah, karena udah mati jadi nggak bisa kedeteksi kekuatan hidupnya. Dan mungkin sudah terlambat untuk menemukannya oleh Word A ya, skill Word A. Karena sangat bagus dalam persembunyian seperti namanya hide. Ngomong-ngomong, ketika ular sebesar itu muncul tepat di sebelah Rurune,
Dia mencoba menelan Brurune apa adanya. Aku suka makan, tapi aku tidak mau dimakan, ucap Brurune. Ketika ular besar yang diserang dari arah lain, ketika Sechi mencoba bergerak untuk membantunya, Lutia menembakkan api hitam dari telapak tangannya dan menyerang ular itu. Ular besar yang diserang dari arah lain dan cepat mengubah targetnya ke arah Lutia. Tetapi sebelum mendekat, Lutia melepaskan sihirnya lagi. Tangan Raja Iblis. Itu adalah tangan besar yang terbuat dari api hitam legam. Ketika tangan Jet Black Flame muncul di belakang Lutia, itu mengayun ke bawah menuju ular besar, dan ular yang dipotong oleh tangan api hitam terbakar hangus. Ya, aku sudah menggunakannya untuk pertama kali dalam beberapa saat, tapi itu berhasil, ucap Lutia. Wah, baru saja, itu sangat keren. Apakah itu sihir juga? Tanya Saria. Ketika Saria bertanya pada Lutia dengan matanya yang bersinar, Lutia menjawab tanpa menyembunyikannya. Iya, keberadaan yang kita warisi Raja Iblis adalah sihir spesial ini. Kemudian, tiba-tiba ada pengumuman di kepala Sechi. Anda telah mempelajari sihir Raja Iblis. Waduh, Sechi bisa mempelajari sihir Raja Iblis juga, anjir. Ini mah udah kelewatan. Aku sudah melakukannya. Aku bukan iblis, apalagi Raja Iblis. Apakah kamu mengerti tubuhku? Gumam Sechi. Sudah aneh kalau aku bisa menggunakan Holy Attribute Magic atau sihir suci para pahlawan ya. Tapi selain itu, ternyata sihir Raja Iblis pun Sechi bisa kuasai. Aku tidak benar-benar tahu apa artinya menjadi pahlawan atau Raja Iblis. Saat Sechi tiba-tiba memegang kepalanya, secara tak terduga Lutia yang menyadarinya bertanya kepada Sechi. Sechi, apa yang terjadi? Tanya Lutia. Aku ingin tahu apakah aku bisa menggunakan skill Raja Iblis sekarang. Ketika tanpa sadar Sechi menjawab tersebut, semua orang pun terkejut. Dan Lutia yang awalnya biasa saja, sekarang melayangkan ekspresi yang serius. Apakah Sechi iblis? Tanya Lutia. Aku ini manusia, tidak peduli bagaimana kamu melihatku, aku seorang manusia. Sechi mulai meragukan dirinya sendiri baru-baru ini, tapi ia ingin berpikir bahwa ia adalah manusia. Pada awalnya Sechi memang manusia, tapi karena memiliki kekuatan yang menandingi dewa, sekarang Sechi diragukan lagi kalau dia ini sudah bukan manusia lagi. Bukankah ada banyak monster berjenis ular di ruang bawah tanah ini? Gumam Sechi. Jadi iya sih, di labirin ini banyaknya tipe ular ya guys. Ketika kami melanjutkan melalui padang rumput yang tidak dapat dibayangkan, akhirnya kami tiba di sebuah danau besar. Dan Saria yang mendekati danau dan melihat ke dalamnya memperhatikan sesuatu. Dan jadi tiba-tiba ada danau dan ada sesuatu guys di dalamnya. Sechi, kemarilah, ucap Saria. Apa yang terjadi? Bukankah itu pintu masuk ke tangga yang mengarah ke lantai bawah, ucap Saria. Saat Sechi melihat ke arah itu, tiba-tiba seekor ular putih yang memancarkan perasaan atmosfer suci tanpa bergerak menatap ke arah kami. Ular putih itu tiba-tiba berbicara kepada Sechi. Tuan-tuan, dapatkah kau menyelamatkan anakku yang menyedihkan di depan? Ucap ular tersebut. Suara itu sepertinya didengar oleh semua orang termasuk Sechi dan Saria. Namun, ketika tiba-tiba berbicara, Sechi khawatir tentang isi kata-katanya lebih dari apapun. Selamatkan anak yang menyedihkan, apa maksudmu? Tanya Sechi. Dapatkah kau menyelamatkan anak malang yang telah dimeteoriakan di sini selama lebih dari 1000 tahun? Ucap ular tersebut. Aku tidak tahu detailnya, tetapi keberadaan yang diminta oleh ular putih tersebut, kami untuk menyelamatkan anaknya yang telah disegel di penjara bawah tanah selama lebih 1000 tahun ya guys. Aku tidak punya informasi, tapi kita juga punya alasan untuk bergerak maju di penjara bawah tanah ini, ucap Sechi. Kemudian Sechi menggunakan skill penilaian lanjut kepada ular putih tersebut. Dewa ular, level 5500. Apa-apaan level itu? Bahkan Dewa Naga Hitam memiliki level 5000, tapi ular putih di depannya memiliki 500 level lebih tinggi.
Namun, monster di depannya mungkin akan lebih kuat dari level ular ini. Jadi, apakah kau ingin melanjutkannya? Tanya ular tersebut. Nah, jadi ular ini levelnya 5500 guys. Waduh, GG sih ya. Kan, iya dewa ular guys. Nah, ketika ular tersebut menanyakan apakah mereka bakal melanjutkan dan menyelamatkan anak tersebut, ya, kita harus bergerak maju. Ketika Sechi mengatakan itu dengan senyum pahit, dewa ular memperdalam senyumnya. Bagus, namun ada syarat untuk membuka pintu di dasar danau ini. Apa itu syaratnya? Tanya Sechi. Buang semua air di danau ini. Air danau ini? Ketika Sechi terkejut dengan kondisi yang tidak terduga, dewa ular melanjutkan. Ya, semuanya tentu saja tidak masalah bagaimana kamu melakukannya. Jadi sekarang apa yang akan kamu lakukan? Nah, jadi untuk membuka pintu di dasar laut tersebut, si Sechi harus mengeringkan danau di sini ya guys. Kemudian Sechi melihat Saria dan yang lainnya. Hal yang paling realistis untuk dilakukan adalah menggunakan sihir. Namun tidak ada sihir yang menghilangkan semua air. Holy Magical dari Magic Attribute Club dapat menyerap semua sihir. Dan jika aku membuat sihir yang mirip dengan itu, kemungkinan akan bisa. Ketika Sechi berpikir untuk mencoba menghilangkan air seperti itu, Rurune mengangkat tangannya bahwa, "Tuanku, aku perlu menyingkirkan air itu kan?" Itu benar, tapi apakah kamu bisa melakukannya? Tanya Sechi. Rurune, apakah kau akan menggunakan sihir? Tanya Sechi. Tidak, aku tidak bisa menggunakannya. Aku akan meminumnya, ucap Rurune. Apakah kamu bodoh? Tapi aku benar-benar bisa melakukannya. Silakan lihat, balas Rurune. Sebelum Sechi menyadarinya, airnya sudah hilang dari danau di depannya dan itu tidak tahu bagaimana bisa terjadi. Namun, Rurune menyeka mulutnya, membuatnya tampak seperti tidak ada apa-apa. Waduh, tersedot semua anjir air ke danau ya sama Rurune. Rasanya saat normal. Jika air ini berasal dari dewa, maka persiapkan sesuatu yang lebih enak. Ketika Rurune dengan dingin mengatakannya, dia kembali di bawahku. Selesai tuanku. Hah? Ada-ada saja. Aku minta maaf karena meragukanmu, ucap Sechi. Rurune itu lebih rakus daripada yang Sechi harapkan. Kemudian si ular pun terkejut. Apa gadis ini benar-benar manusia? Tidak, aku keledai, balas Rurune. Aku tidak mengerti apa yang kau maksud, balas ular tersebut. Kemudian, kemana perginya kesucian dewa ular? Saat kesal. Apakah ada eksistensi yang gila? Itu saat gila, sehingga dia bisa menggunakan sihir Raja Iblis dan sihir atribut suci yang terkenal sihir kontradiktif. Aku bisa menggunakan keduanya, balas Sechi. Waduh, jadi siapa kalian? Kemudian dewa ular pun menjerit. Kemudian mata biru dewa ular pun bersinar. Pada saat itu pintu di dasar danau terbuka dengan suara. Sekarang silahkan. Tidak bisakah kau memberitahuku tentang anak itu dan tentang penjara bawah tanah ini? Tanya Sechi. Tetapi dewa ular menggelengkan kepalanya. Aku tidak lebih dari monster yang terikat di tanah ini. Karena itu banyak rahasia tidak bisa diungkapkan. Maafkan aku, ucap ular tersebut. Kemudian dewa ular pun menghilang dari tempatnya seperti kabut. Wah, jadi ularnya yang hilang ya guys. Apa yang terjadi? Sechi, tanya Saria. Tidak ada. Ketika Sechi terpana setelah melihat pemandangan itu, Saria berteriak. Dan sekali lagi kami menuju ke lantai bawah tanah. Nah, oke, jadi kelanjutannya seperti apa di lantai bawah tanah? Apakah ada boss atau apa? Kita tunggu saja, oke? Jangan lupa subscribe and like. Bye bye.